Oke, selamat siang semuanya. Jadi hari ini saya akan membahas mengenai 5 soal AJP yang telah kalian kerjakan beberapa pertemuan terakhir ini. Oke, kita coba mulai dulu ke soal yang perusahaan bengkel kaleng ini. Ya, kita mulai dulu ini. Coba kita lihat perusahaan bengkel kaleng. Bagaimanakah membuat judulnya dulu? Kita tuliskan saja perusahaan bengkel kaleng kembali. Kemudian kemudian nama dokumennya apa? Nama dokumennya itu bukan neraca saldo lagi, tetapi jurnal umum, atau kalian boleh pakai jurnal penyesuaian juga tidak apa di sini. Ya. Dan jangan lupa periodenya nih, periode 31 Desember. Berarti periode 31 Desember 2020. Kita mengikuti ini soalnya. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai membuat jurnal penyesuaiannya nih. Ya, membuat jurnal penyesuaiannya. Coba kita lihat dari soal yang pertama ini. Soal pertama, perlengkapan yang tersisa 15 juta. Oke, tanggalnya dulu. Ya, yang pertama tanggalnya itu pastinya ini adalah tanggal 31 Desember. Karena neraca saldonya ada 31 Desember, berarti 31 Desember. Ya. Akunnya, kalau misalnya ada soal mengenai pelengkapan ya, pelengkapan berarti jurnal penyesuaiannya pastinya adalah beban pelengkapan di debit dan pelengkapan di kredit. Oke, nah refnya berapa? Refnya yang ada saja kamu masukkan. Yang ada di sini ya, ada di sini hanya 1,3 di sini. Masukkan saja ini. Yang pelengkapan. Oke, karena beban pelengkapannya tidak ada di sini, ya udah kita kosongkan dulu. Kemudian debit kreditnya, saldonya berapa nih? Nah, ingat kalau misalnya kasusnya tentang pelengkapan, yang mesti kamu cari adalah pelengkapan yang sudah terpakai. Nah, sementara di neraca saldo kamu, pelengkapannya ada berapa? Ada 20 juta. Berarti yang terpakai berapa? Tinggal kamu kurangi saja 20 juta, kurangi dengan 15 juta, yaitu 5 juta. Jadi tinggal kita masukkan 5 juta. Oke. Nah, ya, kalau bisa kalian berikan keterangan nih, ya. Ini adalah AJP keterangannya. Kita lanjutkan soal yang kedua, ya, yang kedua. Sama, tanggalnya pasti akan sama lagi, 31 Desember. Kemudian, bagaimana sih jurnal penyesuaian? Kita lihat. Sewa dibayar tanggal 1 Juni 2020 untuk 20 bulan, ya. Nah, kita lihat dulu sewanya di sini. Sewanya di sini di neraca saldonya itu tercatat sebagai apa? Apakah tercatat sebagai sewa dibayar di muka ataupun beban sewa? Nah, kita lihat kalau misalnya tercatat sebagai sewa dibayar di muka neraca saldonya, berarti otomatis ya jurnal penyesuaiannya adalah beban sewa di debit, sedangkan di kreditnya adalah sewa dibayar di muka. Oke. Nah, kita lihat refnya beban sewa tidak ada di sini, akunnya beban sewa ya udah tidak apa, kita kosongkan. Sewa dibayar di muka ada nih, ya udah satu, kita masukkan aja 1,5. Oke, nah coba kita lihat lagi bagaimana dengan saldonya nih, saldonya. Oke, perhatikan ya, coba kita lihat sewanya tadi itu kan tercatat sebagai sewa dibayar di muka.
ingat ya PowerPoint kemarin yang kami sudah berikan bahwa kalau misalnya sewanya dicatat sebagai sewa dibayar di muka, maka nominal yang harus kamu pakai adalah bulan yang telah kamu rasakan atau yang telah kamu pakai. Oke, bulan yang kamu sudah pakai. Nah, sekarang kita hitung dari Juni sampai dengan Desember ya, 31 Desember itu ada berapa bulan? Ada 1 Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 7 bulan. Ya, ada 7 bulan. Oke. Jadi caranya kita lihat saja 30 juta ini ya, 30 juta. Oke, saya berikan keterangannya aja di sini ya. Caranya bagaimana? Ada 30 juta, kamu bagi dengan 20 bulan supaya kamu tahu dulu per bulannya berapa. Udah tinggal dibagi aja 30 juta bagi dengan 20, berarti kan satu bulannya 1.500.000 dan 1.500.000. Kemudian tadi kamu udah hitung dari Juni sampai Desember itu ada 7 bulan ya kan, berarti 1.500.000 kamu kalikan 7 berapa, yaitu 10 juta 10.500. Caranya saya berikan di sini ya. Jadi 30 juta kamu bagi dengan 20 bulan, kamu kalikan dengan 7 bulan. Ya, 7 bulan kenapa? Karena dari Juni sampai Desember itu sudah 7 bulan yang telah dirasakan. Oke. Nah, kita lanjut. Kita lanjut lagi. Yang ketiga sama lagi 31 Desember. Oke. Kita lihat soal ketiga yaitu iklan dibayar tanggal 1 Mei 2020 untuk 1 tahun ya, untuk 1 tahun. Oke, kita lihat dulu bagaimana jurnal penyesuaiannya. Iklannya itu tercatat sebagai apa? Tercatat sebagai iklan dibayar di muka atau sebagai beban iklan. Nah, ternyata di sini iklannya itu tercatat sebagai beban iklan nih. Berarti jurnalnya adalah iklan dibayar di muka pada iklan dibayar di mukanya di debit, di kreditnya adalah beban iklan. Oke, itu. Stepnya tinggal nanti kalian masukkan saja sesuai nomor akun di sini ya. Sementara iklan dibayar di muka tidak ada, tapi beban iklan kan ada, yaitu 5.2 ya, apa kita masukkan. Terus bagaimana dengan angkanya ya, bagaimana dengan angkanya? Oke, kita lihat nih. Iklannya untuk 1 tahun ya, berarti 1 bulan berapa dulu? Kita lihat iklannya nih, 36 juta ya, berarti 36 juta ini untuk 1 tahun. Kita cari dulu per bulannya berapa. 1 tahun ada 12 bulan, berarti 36 juta ya bagi dengan 12 bulan. Oke, 12 bulan. Nah, sekarang kita lihat lagi ya, kita lihat lagi. Iklan ini tercatat sebagai apa? Oh, ternyata tercatat sebagai beban iklan. Nah, berarti bulan yang perlu kita cari itu adalah bulan yang sisanya ya, yang belum kamu rasakan, karena di sini tercatat sebagai di neraca saldonya tercatat sebagai beban. Berarti kamu harus cari sisanya. Sisa bulannya berapa? Nah, dari Mei sampai Desember kamu hitung. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, ada 8 bulan. Ya, ada 8 bulan. Berarti sisa bulannya berapa kalau untuk 1 tahun? 12 kurang 8 sama dengan 4 bulan. Jadi tinggal kita kalikan dengan 4 bulan saja. Ya, kalikan dengan 4 bulan. Oke, kita hitung aja. 36 juta bagi 12 berarti kan 3 juta. 3 juta kali 4 berarti 12 juta. Kita tinggal masukkan angkanya. Oke, ini untuk yang nomor C. Nah, kita lanjut yang D. Ya, yang D sama, kita masukkan lagi tanggalnya. Ya. Nah, yang D itu
peralatan disusutkan 8% per tahun. Nah, coba kalian lihat, udah ada kata disusutkan, berarti kita sudah tahu jurnal penyesuaiannya yaitu jurnal penyesuaiannya adalah beban penyusutan. Nah, ini kan peralatan, berarti beban penyusutan peralatan. Pada, ya, berarti kreditnya adalah akumulasi. Ingat, kalau misalnya beban penyusutan peralatan, pasti pasangannya itu akumulasi penyusutan peralatan, tidak ada yang lain lagi, ya. Oke. Nah, terus kita tinggal masukkan, karena dua-duanya itu belum ada kode akunnya, ya udah kita kosongkan saja kode akunnya. Nah, berapa nih angkanya? Kita lihat 8% per tahun, ya. 8% per tahun. Oke, kita coba lihat. Ini 8% per tahun. Kita lihat saldo peralatannya di neraca saldonya itu berapa? Ada 24 juta, ya, ada 24 juta. Itu untuk 1 tahun, ya, untuk 1 tahun. Berarti kita tinggal apa di sini? Ini gampang aja. Berarti tinggal 8%, ya, 8%. Kita kalikan saja langsung dengan 24 juta, ya. Karena 8% ya per tahun. Oke, 8% kalikan 24 juta hasilnya berapa? Berarti 0,08 kalikan 24 juta. Hasilnya adalah 1.920.000, ya. Oke. Nah, hasilnya 1.920.000. Jadi tahu 8% kalikan langsung dengan saldo peralatannya 24 juta. Dapatlah 1.920.000. Oke, kita lanjut yang E. Yang E di sini, gaji yang masih harus diterima oleh karyawan senilai 8 juta. Ya. Oke, kita masukkan dulu angka tanggalnya lagi. Jurnalnya bagaimana? Nah, gaji yang masih harus diterima karyawan itu artinya apa? Artinya berarti perusahaan belum bayar gaji, ya kan? Nah, kalau misalnya belum bayar gaji, berarti kita anggapannya apa? Oke, benar, yaitu anggapannya ada utang, ya kan? Nah, debitnya apa dulu? Debitnya adalah berarti beban gaji, karena kita kan sudah pakai jasanya, jasa gajinya, berarti muncul beban. Kemudian kreditnya apa? Kreditnya yaitu utang, karena apa? Kita belum bayar orang, jadi kita masih utang, ya. Oke, beban gajinya kodenya belum ada, kosongkan saja. Utang gaji tidak ada kode, kosongkan saja. Nah, beban gaji yang masih harus diterima oleh karyawan senilai 8 juta. Nah, ini karena ada angkanya langsung, tinggal kita masukkan saja angkanya, ya, 8 juta. Tinggal dimasukkan saja. Oke, itu ya. Kita lanjutkan lagi, ya. Ini saya berikan angkanya supaya kalian tahu nih, lebih mudah pahaminya, ya. Oke, kita lanjut yang F sekarang. Yang F, asuransi dibayar tanggal 1 September 2020 untuk 30 bulan. Oke, kita masukkan, buat lagi jurnalnya, ya. Kita buat. Oke. Lalu kemudian jurnalnya bagaimana? Kita lihat dulu asuransinya. Asuransinya dicatat sebagai apa di neraca saldonya? Nah, ternyata asuransinya itu tercatat sebagai beban asuransi. Oke, kalau misalnya dicatat sebagai beban asuransi, otomatis berarti jurnal penyesuaiannya adalah asuransi dibayar di muka, sedangkan kreditnya akan muncul beban asuransi. Kodenya yang ada kita memasukkan aja. Ini beban asuransi ada kodenya nih 5.3, ya udah kita tuliskan boleh, ya, 5.3. Oke, kemudian kita lanjutkan. Angkanya bagaimana, Bu? Nah, angkanya kita lihat dulu asuransi di sini, ya.
asuransi ini kan 60 juta untuk 30 bulan. Nah, masalahnya di sini asuransinya bukan dibayar pada awal bulan, awal tahun, tapi pada 1 September 2020 nih. Ya. Berarti kita cari dulu nih per bulannya. Nah, 60 juta kita bagi dengan 30 bulan nih. Ya. 60 juta kita bagi 30 bulan. Kemudian ya, kita sudah dapat nih per bulannya berarti 2 juta ya per bulannya. Nah, 2 juta kita kalikan nih dari September sampai Desember itu ada berapa bulan? Ada September, Oktober, November, Desember, ada 4 bulan. Nah, ada 4 bulan ya. Oke. Tapi di sini kita mau lihat dulu ya. Kita mau lihat dulu. Bulan yang kita perlukan itu bulan yang dipakai atau bulan yang sisanya. Nah, coba kalian lihat di neraca saldo itu tercatat sebagai beban asuransi, beban. Berarti yang mesti kita pakai adalah bulan sisanya ya, yaitu berarti sisanya 30 bulan kurangi dengan 4 bulan tadi, sisa 26 bulan. Nah, kita kalikan nih. Berarti berapa nih? Kalikan 26, berarti hasilnya adalah 52 juta. Nah, 52 juta. Oke, selesai untuk yang nomor 1. Nanti kalian tinggal totalkan saja. Nah, berapa hasilnya? Tinggal, berarti hasilnya ya, tinggal ditotalkan saja hasilnya. Nah, itu untuk yang nomor 1. Kita lanjutkan lagi ke yang nomor 2 ya, yang perusahaan bengkel Budi nih. Ya, perusahaan bengkel Budi. Coba kita lihat. Oke, kita pertama-tama jangan lupa judulnya nih. Nah, perusahaan bengkel Budi, kita tulis lagi perusahaan bengkel Budi. Jadi kalau misalnya kalian masih bingung di part mana, kalian boleh stopkan saja, terus kalian ulang kembali. Jurnalnya boleh jurnal umum atau jurnal penyesuaian boleh. Kemudian periodenya berarti 31 Desember 2020. Ya, saya buat dulu ke center. Oke, nah ini untuk judulnya ya. Kita lihat lagi soalnya nih. Nah, ini neraca saldonya tetap harus perhatikan neraca saldo. Kalau tidak ada neraca saldo, kita nggak ada patokan bagaimana membuat jurnal penyesuaiannya. Jadi kita harus ada neraca saldo. Oke, sekarang kita lihat tanggalnya selalu tanggal tidak selalu tanggal 31 Desember, tapi di sini kan neraca saldonya 31 Desember. Jadi kita akan ngikut nih, ya, akan ngikut. Jadi 31 Desember. Sekarang kita lihat nomor 1, soalnya apa ya? Soalnya adalah pelengkapan yang terpakai 9 juta. Saya enterkan saja ini biar lebih enak ya. Oke. Nah, kita lihat nih. Pelengkapan yang terpakai 9 juta. No. Ada soal tentang pelengkapan ya. Udah, berarti jurnalnya berarti beban pelengkapan. Kemudian kreditnya adalah pelengkapan ya. Karena di sini itu kan saldonya nih. Nah, kemudian kita lihat pelengkapan yang terpakai 9 juta. Ingat, saldo yang mau kita pakai adalah selalu pelengkapan yang terpakai ya, selalu pelengkapan yang terpakai yaitu 9 juta. Ya, 9 juta. Kita tidak perlu lagi kurangi karena apa? Karena memang saldo yang perlu kita gunakan adalah saldo yang sudah terpakai, ya kan? Karena kan beban di sini, beban di debitnya. Kalau beban berarti kan yang sudah kita pakai, yang sudah kita rasakan. Makanya harus yang nominal yang sudah kita rasakan, yang dipakai. Oke, kita lanjutkan lagi.
Soal kedua nih, soal kedua ya, yaitu mengenai iklan dibayar pada tanggal 26 Desember ya, 26 Desember 2020 untuk 50 kali terbit per hari, untuk 50 kali terbit per hari. Nah, sama lagi kita masukkan tanggalnya ini. Oke. Nah, jurnalnya bagaimana? Lihat lagi nih. Iklannya dicatat sebagai apa di soal di neraca saldonya. Kita lihat, oh ternyata iklannya itu tercatat sebagai iklan dibayar di muka atau harta nih, ya. Kalau bisa tercatat sebagai iklan dibayar di muka, maka jurnal penyesuaiannya dia akan muncul beban iklan di debit, kemudian di kreditnya adalah iklan dibayar di muka, ya. Iklan dibayar di muka. Oke. Nah, sekarang kita lihat iklan dibayar itu tanggal 26 Desember 2020 untuk 50 kali terbit per harinya ya, per harinya 50 kali terbit. Oke, kita lihat dulu nih, 50 juta ini berarti untuk 50 kali terbit. Berarti satu hari terbitnya itu adalah 1 juta, 50 juta bagikan 50 ya. 50 juta. Sorry. Kita bagi dengan 50 kali terbit supaya kita tahu terbit per harinya berapa. Nah, oke, kita lihat di neraca saldonya itu tercatat sebagai iklan dibayar di muka, ya. Berarti yang perlu kita cari adalah yang sudah terpakai, ya. Kalau misalnya di neraca saldo kamu tercatat sebagai iklan dibayar di muka, berarti kamu harus cari saldo yang sudah terpakai atau bulan yang sudah terpakai. Nah, kita lihat nih. Berarti di sini 50 juta kita bagi dengan 50 ya. Kalikan dengan berapa nih? Berapa hari yang sudah terpakai? Dari tanggal 26 sampai tanggal 31 kita hitung 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ada 6 hari yang sudah terpakai. Udah berarti kita tinggal kalikan di sini, kalikan 6 ya. 50 juta bagi 50 berarti kan 1 juta. 1 juta kali 6 berarti 6 juta. Ya. 6 juta di sini nih. Oke, itu untuk yang nomor 2 ya. Oke, kita lanjutkan yang nomor 3 sekarang. Nah, kita lihat bunga dari Bank BCA masih harus diterima 5 juta. Ini ada kata masih harus diterima. Artinya apa? Artinya ini akan menjadi pendapatannya perusahaan. Karena kita masih belum terima nih. Masih harus diterima. Karena kita belum terima, ya, karena kita belum terima berarti jurnal di debitnya, ya, jurnal penyesuaiannya adalah kita berarti muncul yang namanya piutang. Ya, piutang. Nah, karena ini tentang bunga, ya udah kita buat ini piutang bunga. Ini piutang bunga. Ya. Nah, kemudian kreditnya apa? Kreditnya adalah tentu saja pendapatan bunga, karena ini otomatis akan menjadi pendapatannya si perusahaan, tapi belum diterima, belum dapat cashnya, makanya masih dalam bentuk piutang. Oke, kita lihat nanti untuk refnya, kita nanti baru isikan saja, ya sesuai nomor akunnya saja. Nah, sekarang yang penting akunnya dulu dengan debit kreditnya nih, ya saldonya supaya kalian tahu. Nah, di sini bunga dari Bank BCA yang masih harus diterima itu 5 juta. Nah, di sini udah ada angkanya nih, jadi kita gampang tinggal masukkan saja angkanya. Ya, masukkan saja langsung angkanya 5 juta. Oke. Nah, itu untuk yang nomor 3. Nah, sekarang kita lanjutkan ke nomor 4. Ya, nomor 4. Mesin dibeli 1 Maret 2020 dengan penyusutan 10% per tahun. Oke. Ya, ini masukkan lagi tanggalnya. Tinggal masukkan lagi tanggalnya, lalu nah, ada kata penyusutan. Oke, kalau udah penyusutan otomatis jurnal penyesuaiannya pastinya beban penyusutan, karena ini tentang mesin berarti beban penyusutan mesin ya.
ada akumulasi kreditnya, udah pasti akumulasi penyusutan mesin. Ya, bulan penyusutan mesin ada akumulasi penyusutan mesin. Ini jurnalnya. Bagaimana dengan angkanya? Oh, katanya mesinnya itu dibeli 1 Maret 2020. Ada penyusutan 10% per tahun nih. Ya, kita berarti harus cari dulu penyusutan per tahunnya berapa. Nah, kita lihat dari angka mesinnya, saldo mesin di neraca saldonya. Saldo mesinnya itu 36 juta, ya. 36 juta nih. Oke, kita lihat dulu. Berarti 10%, ya. 10% kita kalikan dengan 36 juta itu berapa? Berarti otomatis itu adalah otomatis itu adalah 3.600.000 per bulannya, ya. Per bulannya itu 3.600.000. Oke, sama dengan 300. Kemudian, ya, sorry ini saya lupa kasih kalinya. Kita kalikan 10% kalikan 3.600.000. Nah, masalahnya di sini, ya. Masalahnya di sini 3.600.000-nya itu kan untuk 1 tahun. Ya kan, untuk 1 tahun. Nah, berarti ini sama dengan kita tulis dulu nih 3.600.000 untuk 1 tahun. Oke. Untuk 1 tahun. Nah, mesin itu dibelinya tanggal 1 Maret, bukan tanggal 1 Januari. Jadi di sini baru dipakai berapa bulan? Kita hitung dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti baru 10 bulan nih. Baru 10 bulan yang kita pakai. Berarti di sini 3.600.000-nya, ya, harus bagi dengan berarti sebentar, ya, 3.600.000 kita harus bagi dengan 1 tahun itu kan 3.600.000, berarti 10 bulan kita cari kita bagi 12 dulu, ya. Berarti kita harus bagi per 12 dulu biar kita tahu 1 bulannya berapa nih. Ya, berarti 1 bulannya itu 300.000, ya kan, 300.000 nih. Kemudian tadi katanya dari Maret, ya, Maret sampai Desember itu kan ada 10 bulan. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, ada 10 bulan. Ya udah, berarti 300.000 ini kita kalikan dengan 10 bulan. Ya, berarti hasilnya adalah 3 juta, ya. Saya ulangi lagi, berarti di sini kamu cari dulu penyusutan per tahunnya. Penyusutan per tahunnya 10%, kalikan langsung dengan 36 juta, dapat 3.600.000. Itu untuk 1 tahun. Kamu cari dulu penyusutan per bulannya. Berarti penyusutan per bulannya 3.600.000, kamu bagi 12, dapat 300.000 per bulannya. Kamu kalikan dengan 10 bulan yang sudah dipakai mesinnya. Nah, dapatlah 3 juta. Oke, kita lanjutkan yang E. Yang E, gaji yang masih harus dibayarkan kepada 5 karyawan itu 6 juta per minggu. Nah, per minggu ini untuk 5 hari kerja saja. Tanggal 31 Desember pas jatuh di hari Selasa. Oke. Nah, kalau misalnya tentang gaji, ya, tentang gaji, kita lihat. Kita masukkan dulu tanggalnya. Nah, kalau misalnya gaji udah, ya, yang masih harus dibayar, berarti kita belum bayar, berarti muncul namanya beban
gaji. Karena belum bayar berarti utang gaji. Oke. Kemudian saldonya berapa? Nah, kita lihat 6 juta ini kan untuk 5 hari kerja, berarti satu harinya berapa? Jadi 6 juta kita bagi 5 supaya kita tahu perharinya berapa. Berarti perharinya itu 1.200.000, ya kan? Nah, 1.200.000 kemudian kita kalikan sudah berapa hari sih kita pakai jasa karyawan tersebut. Nah, pas tanggal 31 jatuh di hari Selasa, ya. Ternyata pembayaran gajinya itu setiap hari Jumat nih, karena 5 hari kerja berarti setiap hari Jumat. Berarti ada 2 hari, ya kan, Senin, Selasa yang sudah dipakai jasa karyawannya. Itu berarti kita masih utang 2 hari, ya, kita utang 2 hari kepada karyawan tersebut. Ya udah, berarti ini 6 juta, kamu bagikan 5, kamu kalikan dengan 2 hari itu. Berarti 1.200.000 kalikan 2 hari, hasilnya adalah 2.400.000. Ya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Yang F. Yang F ini peralatan disusutkan senilai 6 juta. Oke, ini ada kata disusutkan. Ya, berarti otomatis. Ya, otomatis. Ini beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Oke. Nah, kita lihat ini sudah ada angkanya kebetulan, berarti langsung saja kita pakai, nggak usah kita hitung panjang-panjang lagi. Ya. Oke. Kita lanjutkan yang F. Ya, yang F ini sewa dibayar tanggal 1 Juni 2020 untuk 2 tahun ya. Lihat lagi sewanya. Sewanya dicatat sebagai apa di sini nih? Ternyata sewanya itu tercatat sebagai beban sewa. Ya udah, kita masukkan nih. Ini tanggalnya dulu. Kalau misalnya tercatat sebagai beban ya di neraca saldonya, berarti jurnal penyesuaiannya itu akan muncul sewa dibayar di muka ya, sedangkan di kreditnya itu akan muncul beban sewa. Beban sewa. Nah, caranya bagaimana? Sebentar, saya tambahkan ini dulu. Oke. Nah, kita lihat ini ya. Karena di sini itu untuk 2 tahun nih. Sewanya untuk 2 tahun, berarti 30 juta ini ya. Saldo beban sewa 30 juta ini untuk 2 tahun. 30 juta kamu bagikan 2 tahun berarti ada 24 bulan. Ya. Kamu 30 juta bagi 24 bulan. Ya, karena di sini 2 tahun berarti ada 24 bulan. Nah, kita lihat lagi kalau misalnya sewanya tercatat sebagai beban, berarti bulan yang kamu harus cari adalah bulan yang terpakai atau sisanya. Nah, kalau misalnya tercatat sebagai beban, ingat kalau bulan yang kita pakai harus bulan yang sisanya, ya sisanya. Berarti di sini kita hitung dulu dari Juni sampai Desember berapa bulan? Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, ada 7 bulan, ya ada 7 bulan yang telah terpakai. Berarti sisanya berapa bulan? 24 kurangi 7, ya berarti sisanya adalah kalau 24 berarti 17 bulan ya. Nah, berarti ada 17 bulan yang tersisa ya kan. Jadi kita harus kalikan dengan 17 bulan di sini. Oke, 30 juta kita bagikan 24 ya, 1.250.000 kita kalikan dengan 17 bulan sisanya. Berarti ada 21.250.000. Nah,
Kemudian kita totalkan. Kita totalkan saja langsung semuanya ini. Nah, hasilnya adalah ini. Ya, oke. Itu ya, ini untuk jawaban pembahasan perusahaan bengkel Budi. Oke. Kita lanjutkan ke nomor 3 sekarang. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu Lina Real Estate. Sama, kita masukkan lagi nama perusahaannya, kemudian jurnalnya, nama dokumennya, jurnal umum boleh, jurnal penyesuaian juga boleh. Kemudian periodenya berarti 31 Desember. Nah, di sini 2019. Oke. Kalian lihat ya, kita lihat dari tanggal 1 lagi. Sorry, dari nomor 1. Saya enterkan dulu biar lebih enak lihatnya. Oke, kita lihat ya. Dari nomor 1. Nomor 1 adalah perlengkapan yang tersisa sebanyak 600.000. Oke, kita buat tanggalnya 31 Desember lagi. Ya, karena di sini udah jelas nih penyesuaian tertanggal 31 Desember. Oke, kalau perlengkapan ingat. Jurnal penyesuaiannya berarti beban perlengkapan pada perlengkapan. Ya. Oke. Beban perlengkapan pada perlengkapan. Nah, di sini dibilangnya tersisa, sedangkan ingat kalau beban ya, debitnya beban berarti kita mesti cari yang terpakai. Beban yang sudah terpakai itu berapa? Nah, di sini di saldonya, di neraca saldonya itu perlengkapannya ada 1.200.000. Sisanya 600.000. Berarti untuk cari terpakainya itu berapa, tinggal kita kurangi saja. 1.200.000 kita kurangi 600.000 sama dengan 600.000. Nah, itu ya. Untuk nomor 1. Kita lanjutkan lagi yang nomor 2 sekarang. Oke, nomor 2. Gedung disusutkan sebesar 2% per tahun dari harga perolehannya. Udah, ini ada kata disusutkan, berarti otomatis jurnalnya adalah beban penyusutan gedung. Ya. Nah, pasangannya di kredit itu adalah akumulasi penyusutan gedung. Oke, kita lihat. Nah, ini 2% per tahun dari harga perolehan. Harga perolehan sama dengan harga belinya. Nah, kita lihat nih, gedungnya itu dibeli 18 juta. Ya, 18 juta. Berarti 18 juta ini kita tinggal kalikan 2% saja. Caranya, 2% ini kita kalikan dengan 18 juta. Nah, 2% kalikan 18 juta berarti hasilnya adalah 300, berarti hasilnya adalah 360.000 nih, ya, 360.000. Oke. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Bagian C. Sewa toko dibayar tanggal 1 Agustus 2019 untuk 1 tahun. Ya. Oke, kita lihat. Kita masukkan lagi tanggalnya. Kemudian, ya, untuk sewa toko, lihat lagi sewanya tercatat sebagai apa nih di neraca saldonya. Oh, ternyata sewanya itu tercatat sebagai sewa dibayar di muka. Berarti jumlah penyesuaiannya maka dia akan muncul beban sewa, ya, beban sewa, dan untuk kreditnya dia akan muncul sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka. Oke.
Nah, kita lihat nih, sewanya itu ya untuk 1 tahun berarti angka 1.600.000 ini itu untuk 1 tahun ya. 1.600.000 kita cari ya, 1.600.000 bagi dulu dengan 1 tahun. 1.600.000 supaya kita tahu per bulannya berapa. 1.600.000 bagikan 12 ya. Oke. Kemudian kita lihat sewanya itu tercatat sebagai sewa dibayar di muka. Berarti bulan yang mesti kita pakai adalah bulan yang sudah terpakai ya. Jadi kita harus cari bulan yang sudah terpakai. Nah, dari Agustus sampai Desember bulannya sudah terpakai itu berapa? Agustus, September, Oktober, November, Desember, ada 5 bulan. Ya, ada 5 bulan nih. Berarti 1.600.000 kita bagi dengan 12 bulan, kita kalikan dengan 5 bulan karena kita sudah pakai 5 bulan nih. Ya. Berapa hasilnya? Kita hitung. Nah, kebetulan angkanya agak jelek nih, tapi tidak apa-apa. Kita tinggal masukkan angkanya itu di 666.666. Oke, komanya kita biarkan saja ya. Oke. Jadi hasilnya 666.666 nih ya untuk nomor yang bagian C ini. Oke, kita lanjutkan yang bagian D. Nah, bagian D katanya gaji bulan Desember yang belum dibayar itu sebesar 200.000. Oke, kalau belum dibayar gaji, kita sudah tahu kalau jurnal penyesuaian beban gaji pada utang gaji ya. Beban gaji pada utang gaji. Oke, karena di sini udah ada angkanya 200.000 ya sudah, tinggal kita masukkan 200.000 ya. Ini tinggal masukkan 200.000 saja. Oke, lanjut yang E. Masukkan lagi ini ya. Oke, kita lihat nih. Gaji bulan yang D ya, Yang D sudah, yang E sekarang. Yang E iklan dibayar tanggal 1 Oktober 2019 untuk 9 bulan. Nah, kita lihat lagi iklannya nih. Iklannya dicatat sebagai apa di neraca saldonya? Ternyata iklannya dicatat sebagai beban iklan. Berarti jurnal penyesuaiannya adalah iklan dibayar di muka, di debit sorry. Ya. Karena beban iklannya mesti berkurang nih ya, karena dia berkurangnya di kredit berarti nanti di debitnya harus muncul iklan dibayar di muka begitu ya. Oke, nah kita lihat nih 1 Oktober untuk 9 bulan berarti 4.500.000 untuk 9 bulan ya. Kita coba cari dulu berarti per bulannya berapa supaya lebih gampang ya. Kita selalu cari per bulannya berapa. Nah, 4.500.000 kita bagikan 9 bulan, kita kalikan nih ya, kalikan dengan nah di sini kita mau cari apa, bulan yang sudah terpakai atau bulan sisanya. Lihat baik-baik di sini iklannya dicatat sebagai beban iklan nih, jadi kita harus cari bulan sisanya ya, bulan sisanya. Kita lihat dulu Oktober sampai Desember, Oktober, November, Desember, berarti ada 3 bulan nih yang sudah terpakai. Nah, berarti bulan sisanya adalah 9, kita kurangi dengan 3, berarti 6. Berarti ada 6 bulan ya sisanya. Oke, kita coba hitung 4.500 bagikan dengan 9 bulan ya, kemudian kita kalikan 6 bulan. Berarti hasilnya adalah 3 juta nih. Ya, hasilnya adalah 3 juta. Oke, kita lanjut.
ya, tanggal 31 Desember nih. Kita lanjut nih, jumlah pajak yang F ya. Jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar 1.500.000. Yang masih harus dibayar, ada kata masih harus dibayar. Berarti kita masih utang. Ya, kita masih utang. Berarti di sini ada namanya beban pajak ya. Dan pasangannya di kredit berarti adalah utang pajak. Oke, kita lihat 1.500.000 sudah ada angkanya. Ya udah, kita tinggal masukkan saja 1.500.000. Ya, ini gampang nih yang ini. Kita lanjut yang G. Asuransi dibayar untuk 10 bulan dan sudah berjalan 5 bulan. Kita lihat dulu asuransinya tercatat sebagai beban asuransi. Berarti apa? Berarti di sini ya. Berarti di sini akan muncul apa? Berarti debitnya akan muncul asuransi dibayar di muka dan beban asuransi ini akan berkurang dia di kredit. Oke, kita sekarang masukkan nominalnya berapa nih? Nah, asuransi ini untuk 10 bulan, berarti 2.700.000 ini untuk 10 bulan. Udah 2.700.000 kita bagikan 10 bulan. Nah, di sini kita mesti apa? Cari yang sudah bulan yang sudah terpakai atau bulan sisanya. Oke. Nah, ternyata di sini kan dicatat sebagai beban, berarti kita harus mesti cari bulan sisanya, ya, bulan sisanya. Tadi ini kan asuransinya untuk 10 bulan, sudah berjalan 5 bulan, berarti sisanya berapa bulan? 10 kurangi 5 berarti 5 bulan, ya. Berarti 5 bulan. Jadi 2.700.000 bagikan 10 berarti 270.000. 270.000 kali 5 adalah 1.350.000. Ya, 1.350.000. Udah ya, sampai dengan G. Habis itu kita tinggal totalkan lagi. Coba kita buat totalnya. Ya, hasilnya seperti ini. Oke, kita lanjutkan ya ke soal nomor 4 nih. Soal nomor 4 itu yang bengkel Deluna. Jadi saya enterkan lagi sebentar. Ya, bengkel Deluna. Ya udah, kita tinggal masukkan saja. Nggak bisa. Bengkel Deluna. Masukkan lagi perusahaannya, nama perusahaannya. Kemudian nama dokumennya itu jurnal umum. Kemudian ini adalah periode 1 Desember 2019 nih. Oke. Nah, ini jangan lupa nih nama dokumennya, nama identitas perusahaannya juga. Oke, kita lihat lagi dari nomor 1 atau A. Perlengkapan yang terpakai sebanyak 900.000. Nah, saya rasa kalian udah mulai paham nih yang tentang perlengkapan, karena soalnya itu nih ya, perlengkapan yang terpakai berarti beberapa perlengkapan dengan perlengkapan kreditnya ya. Debitnya berapa? Karena di sini ya nominal yang mesti kita cari itu yang terpakai, berarti langsung saja kita masukkan 900.000-nya. 900.000 di sini. Langsung saja kita masukkan. Lanjut.
Yang nomor 2, karena di sini kita nggak perlu kurang-kurang apa lagi. Kebetulan ini perlengkapan yang terpakai udah ada angkanya, tinggal kita masukkan saja. Yang B, jumlah bunga yang masih harus diterima, ya. Nah, ini kita tinggal masukkan lagi, ya. Jumlah bunga yang masih harus diterima berarti apa? Berarti ini masih bisa menjadi pendapatannya si perusahaan itu, ya. Terus pendapatan perusahaan berarti apa? Tapi cashnya belum dapat, berarti piutang bunga pada pendapatan bunga di sini, ya. Piutang bunga pada pendapatan bunga. Jadi piutang bunganya debit, pendapatan bunganya kredit. Nah, kita lihat lagi, harus diterima itu sebesar 500.000. Nah, ada angkanya, udah ada angkanya, gampang kita langsung masukkan saja angkanya. Nah, kita tunjuk lagi, ya, lanjut. Nah, ini kebetulan karena ada angkanya, langsung aja kita bisa cepat. Nah, sekarang ini tanggalnya, kita lihat. Kendaraan dibeli tanggal 1 Mei 2019 disusutkan sebesar 3% per tahun. Nah, kalau ada kata disusutkan berarti jurnal penyesuaiannya tak lain dan tak bukan akan muncul beban penyusutan kendaraan. Ya. Kemudian pasangannya apa di kredit? Ya, akumulasi penyusutan kendaraan. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi nih. 3% ini kan per tahun. Kita cari dulu nih penyusutan per tahunnya berapa. Ya, 3% per tahun. Kita lihat angka saldo kendaraan di neraca saldonya. Itu ada 36 juta. Dan 3% ini kita kalikan dengan 36 juta. Ya. Nah, itu sama dengan berapa nih? Kita coba cari. Nah, berarti 1.080.000 nih untuk per tahunnya, ya. Bukan per tahunnya. Sekarang 1.080.000 ini, ya, kita mau cari lagi per bulannya berapa supaya kita gampang nih, karena di sini kendaraannya itu bukan dibeli awal tahun, ternyata di pertengahan, hampir pertengahan tahun. Jadi kita terpaksa harus cari bulannya lagi, ya. 1.080.000 di sini kita bagi dengan 12 bulan. Oke, nah kita cari nih dari Mei sampai Desember berapa bulannya. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, ada 8 bulan. Berarti di sini itu kita harus cari kalikan dengan 8 bulan. Ya, 1.080.000 kita bagi 12, ya, berarti 90.000 kalikan dengan 8 bulan. Berarti ada 720.000. Oke, 720.000. Ya, 1.080.000 kita bagi dengan 12 supaya kita tahu per bulannya berapa. Lalu kita kalikan dengan 8 bulan. Ya. Kita lanjut yang D sekarang, yang D. Nah, sewa toko dibayar tanggal 1 September 2019 untuk 10 bulan. Oke, kita tinggal nih kopikan lagi. Nah, sewanya dicatat sebagai apa di sini? Nah, ternyata sewanya itu tercatat sebagai beban sewa. Berarti jurnalnya apa? Jurnalnya maka akan muncul sewa dibayar di muka dan beban sewanya itu akan berkurang. Beban sewanya akan berkurang di kredit. Oke, angkanya bagaimana, Bu? Angkanya kita lihat sewanya itu untuk 10 bulan, ya, untuk 10 bulan. Nah, kita lihat beban sewanya itu berarti 7.500.000 itu untuk 10 bulan. Berarti satu bulannya adalah 750.000, ya. Sorry, untuk 10 bulan. Oke. Ya. Nah, kita lihat nih. Ya, kita lihat sewanya itu di neraca saldonya tercatat sebagai apa? Oh, ternyata tercatat sebagai beban sewa. Berarti yang kita perlu cari nominalnya adalah bulan yang sisanya, ya, yang sisanya. Ingat, kalau tercatat sebagai beban, berarti kita harus mesti cari bulan sisanya.
Nah, sisa bulannya berapa? Tapi kita masih cari dulu nih dari September, Oktober, November, Desember itu ada 4 bulan. Nah, berarti ada 4 bulan nih yang sudah terpakai. Berarti sisanya berapa bulan? 10 bulan kurangi dengan 4 bulan, yaitu ada 6 bulan. Ya, jadi ada 6 bulan. Jadi 750.000 tadi ini kan 7.500 bagikan 10 ada 750.000. Kamu kalikan dengan 6 bulan. Hasilnya adalah 4.500.000. Ya, hasilnya adalah 4.500.000. Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk yang E gaji karyawan per minggunya itu ini untuk 6 hari kerja. Kalau tadi 5 hari kerja, sekarang 6 hari kerja itu sebesar 5.100.000. Nah, tanggal 31 Desember itu jatuh di hari Kamis. Nah, kalau berhubungan dengan gaji karyawan yang belum dibayar, ya, ini harusnya ada kata belum dibayar nih. Ya, belum dibayar. Berarti ini artinya kita ada utang, ya. Tapi debitnya adalah beban gaji karena kita sudah pakai jasa gajinya. Utang gaji kreditnya, ya, beban gaji dan utang gaji. Oke, ini kan 6 hari kerja, ya, 5.100.000 ini untuk 6 hari kerja. Berarti 1 hari itu berapa? Berarti 5.100.000 kamu bagikan 6, ya. Nah, kamu akan dapat 1 harinya itu 850.000. Nah, sekarang tanggal 31 Desember itu ternyata jatuh di hari Kamis, ya. Sedangkan setiap pembayaran gajinya itu setiap hari Sabtu. Itu berarti karena 6 hari kerja berarti setiap hari Sabtu. Berarti apa? Berarti di sini kita masih utang nih. Kita udah pakai jasa karyawan selama 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Tapi kita belum bayar, ya. Berarti ada 4 hari nih yang belum kita bayar, ya. Kita kalikan langsung dengan 4. Oke, 850.000 tadi kita kalikan dengan 4. 5.100.000 bagi 6 kita kalikan dengan 4 hari. Hasilnya adalah 3.400.000. Ya, hasilnya adalah 3.400.000. Itu untuk yang E. Oke, yang E. Mudah-mudahan kalian paham ya. Kamis berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis nih yang masih utang. Kita masih utang kepada karyawannya 4 hari. Oke, lanjut. Yang F, asuransi dibayar untuk 6 bulan dan sudah berjalan 4 bulan. Kita lihat lagi, asuransinya dicatat sebagai apa? Oh, ternyata dicatat sebagai beban asuransi nih. Oh, berarti jurnalnya adalah, jurnal penyesuaiannya adalah asuransi dibayar di muka pada kreditnya adalah beban asuransi, ya, beban asuransi. Nah, kita lihat nih. Oke. Nah, di sini itu kan asuransinya itu dicatat sebagai beban asuransi. Ya, sekarang kita mau cari saldonya berapa, angkanya berapa. Berarti kalau misalnya di neraca saldo tercatat sebagai beban, maka kita harus cari bulan sisanya, ya, bulan sisanya, ya, bulan sisanya. Oke, nah 18 juta ini kan untuk 6 bulan, ya, untuk 6 bulan. Kita tulis dulu nih, biar kalian gampang. 18 juta ini untuk 6 bulan, berarti kita harus cari per bulannya berapa. 18 juta kita bagi 6 bulan saja, dan ternyata sudah berjalan 4 bulan. Berarti yang belum berjalan, yang belum terpakai sisanya itu 6 kurang 4 sama dengan 2. Berarti ada 2 bulan sisa bulannya, ya. Oke, kita kalikan 18 juta bagi 6 itu kan 3 juta. 3 juta kalikan 2 bulan berarti ada 6 juta. Ya, ada 6 juta. Oke, nah itu untuk yang F. Sekarang kita lanjut lagi yang G. Saya tambahkan dulu. Ya, 31 Desember.
Nah, ini iklan dibayar tanggal 1 September 2019 untuk 8 bulan ya, untuk 8 bulan. Oke, kita lihat iklannya sekali lagi. Iklannya tercatat sebagai iklan dibayar di muka. Berarti jumlahnya adalah beban iklan dan sebaliknya iklan dibayar di mukanya harus berkurang ya, iklan dibayar di muka berkurang di debit. Oke, sekarang angkanya kita lihat, ternyata di neraca saldo tercatat sebagai iklan dibayar di muka. Berarti kita harus cari bulannya, yaitu bulan yang sudah terpakai. Bulan yang sudah terpakai ini kan 4.200.000 ini untuk 8 bulan. Ya, 4.200.000 kita bagikan dengan 8 bulan. Kemudian kita kalikan dengan berapa bulan nih bukan sisanya ya, bukan sisanya. Kita lihat, karena di sini tercatat sebagai iklan dibayar di muka, berarti kita harus mencari bulan yang sudah terpakai ya, bulan yang sudah terpakai. Nah, dari September sampai Desember bulan yang terpakai berapa? September, Oktober, November, Desember. Sudah 4 bulan ya. Jadi di sini sudah 4 bulan yang sudah terpakai. Udah, berarti kita kalikan 4 bulan. Kenapa kita pakai yang sudah terpakai? Ingat, karena di neraca saldo tercatat sebagai iklan dibayar di muka. Makanya kita harus cari bulan yang sudah terpakai. Nah, 4.200.000. Kita bagikan dengan 8, ya, kemudian kalikan 4. Dapatlah 21 juta. Nah, ya kita tinggal totalkan saja ya, total. Nanti kalian jangan lupa isikan kode akunnya. Nah, kalau untuk isikan kode akunnya kan kalian bisa, karena kalian udah diberikan nih nomor akunnya. Tinggal masukkan saja kodenya. Nah, ditotalkan sudah. Oke, kita lanjutkan ke soal yang kelima ya, soal kelima itu broadcasting link. Kita masukkan lagi nama perusahaannya, kemudian neraca saldo. Ini nama dokumennya bukan neraca saldo lagi, tapi jurnal umum ataupun jurnal penyesuaian boleh. Periode 31 Desember 2019 ya. Kita senterkan. Oke, kita lihat. Nah, karena ini saya pakai XY nomor presensi ya. Saya buat dulu misalnya ya, saya buat dulu misalkan ini, kalau gitu saya ganti ini fixnya, tidak ada XY lagi. Ini saya buat misalnya 400.000 ya, 400.000 supaya lebih gampang. Ini saya juga buat 400.000. Oke. Ini isinya saya ganti menjadi 400.000 juga. Ini 4%. Ini juga 400.000 saja, 500.000. Oke, sedangkan yang ini saya ganti menjadi 700.000 ya. Oke, kita lihat untuk nomor 1 ya, untuk nomor 1 kita lihat perlengkapan yang terpakai sebanyak 400.000 ya. Ya udah, ini saya kopikan dulu tanggalnya. Tapi ini otomatis jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan ya, kreditnya adalah perlengkapan. Nah, yang kita mesti cari itu ya, yang mesti kita cari itu yang terpakai. Oke, pas di sini nih dikasih tahu saldo yang terpakai, berarti ya udah 400.000 kita masukkan
ya 400.000. Oke, kita lanjutkan. Nah, 31 Desember lagi ya. Mesin disusutkan sebesar 4% per tahun. Nah, ada kata disusutkan yang B ini, disusutkan berarti jurnal penyesuaiannya adalah beban penyusutan mesin dan kreditnya itu adalah akumulasi penyusutan mesin. 4% per tahun, ya udah tinggal 4% kita kalikan dengan saldonya berapa, mesinnya ternyata saldonya 18 juta nih ya, kalikan saja dengan 18 juta. Ini kita lihat 4% kali 18 juta adalah 720.000. Udah tinggal dimasukkan 720.000 ya. Oke, kita lanjutkan yang C. Asuransi dibayar tanggal 1 Agustus 2019 untuk 20 bulan. Ini kita masukkan lagi, ini tanggalnya. Nah, asuransi dibayar tanggal 1 Agustus. Lihat, asuransinya dicatat sebagai harta di sini, asuransi dibayar di muka. Berarti apa? Berarti jurnal penyesuaiannya adalah beban asuransi, beban asuransi. Sedangkan nanti di kreditnya adalah asuransi dibayar di mukanya yang harus berkurang. Oke, ya. Kita lanjutkan. Gimana kita cari angkanya? Angkanya bagaimana sih? Nah, angkanya kita lihat asuransinya itu 400.000. 400.000 itu untuk 20 bulan. Ya. Saya ganti aja deh 4 juta biar angkanya lebih realistis sedikit ya. 4 juta. Nah, 4 juta ini kan untuk 20 bulan ya. Untuk 20 bulan. Nanti kita cari dulu sebulannya berapa. Kita bagi 20. Nah, sekarang asuransinya dicatat sebagai apa nih di neraca saldo? Ternyata dicatat sebagai asuransi dibayar di muka. Berarti di sini kita harus cari bulan yang terpakai ya, yang terpakai. Oke. Kalau bulan terpakai kita lihat dari Agustus sampai Desember. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 5 bulan. Ya, ada 5 bulan. Berarti ya sudah 4 juta kita bagikan 20 bulan supaya kita tahu per bulannya berapa, kita kalikan dengan 5 bulan. Nah, 4 juta bagi 20 itu kan berarti hasilnya adalah 200.000 ya kan. 200.000 kita langsung kalikan dengan 5. Berarti hasilnya adalah 1 juta. Ya, 1 juta. Ini ya. Jadi ingat, kalau bisa tercatat di neraca saldonya asuransinya dicatat sebagai bla dibayar di muka, maka yang mesti kamu cari itu bulan yang terpakai ya, bulan yang terpakai. Kita lanjutkan yang D, gaji karyawan yang belum dibayar sebesar 500.000 yang belum dibayar. Oke, ini udah sering kita temui nih soal seperti ini, jadi jangan bingung lagi. Tapi untuk beban gaji pada utang gaji ya 500.000. Ini juga 500.000, angkanya udah ada, tinggal dimasukkan aja nih. Ini di sini ada angkanya. Kita lanjutkan yang E ya. Iklan dibayar untuk 10 kali terbit per harinya nih. Iklan diterbitkan mulai tanggal 27 Desember. Kita lihat iklannya tercatat sebagai beban iklan. Nah, berarti jurnal penyesuaiannya adalah iklan dibayar, akan muncul iklan dibayar di muka, kemudian kreditnya di beban iklannya berkurang ya, beban iklannya berkurang di kredit. Oke, angkanya gimana sih? Angkanya kita lihat ya, ternyata iklannya 4, kita pakai 4 juta juga aja ya. Nah,
4 juta ini ternyata itu untuk 10 kali terbit. Ya udah, berarti 4 juta bagikan 10. 10 kita kalikan. Nah, di sini itu kan iklannya itu ternyata tercatat sebagai beban. Ya, beban berarti bulan yang mesti kita cari adalah bulan sisanya, ya, bulan sisanya. Oke. Nah, kita lihat, kita hitung dari tanggal 27 sampai tanggal 31, 27, 28, 29, 30, 31. Ada 5 hari. Ya, ada 5 hari yang sudah terpakai. Berarti sisanya berapa hari? 10, ya, 10 kali terbit kurangi dengan 5, berarti ada 5 juga. Berarti sisanya ada 5 kali terbit lagi. Nah, 4 juta dari 10, 400.000 kalikan 5, berarti hasilnya adalah 2 juta. Oke, soal terakhir ya, soal terakhir. Pendapatan jasa yang masih harus diterima sebesar 700.000, ya, masih harus diterima sebesar 700.000. Nah, berarti yang masih harus diterima berarti itu adalah piutang jasa, ya, kreditnya adalah pendapatan jasa. Saja kita belum terima uangnya, cashnya, makanya kita masih hitung dia sebagai piutang, masukkan dia sebagai piutang sebesar 700.000. Nah, jadi kita tinggal masukkan saja angkanya 700.000. Kemudian, oke, udah selesai, kita tinggal totalkan. Keluar ya. Oke, jadi ini adalah pembahasan ya 5 soal yang sudah pernah saya berikan ini. Oke. Nah, kemudian ini kode akunnya jangan lupa diisi juga ya. Dan ini AJP-nya jangan lupa nih, tinggal di sini. Ya, ada AJP seperti ini. Oh, ini keterangannya kalian tidak perlu berikan, ini supaya kalian mudah aja kasih AJP-nya ya. Seperti ini, oke? Jangan lupa berikan keterangan AJP-nya setiap transaksi dan juga jangan lupa isi kode akunnya. Ya, isi kode akunnya yang ada saja. Kalau misalnya memang belum ada ya udah kosongkan saja dulu. Ya. Oke. Jadi lengkap-lengkap isinya ya. Oke. Nah, ini pembahasan untuk 5 soal AJP yang pernah saya berikan. Oke. Nah, kita kembali lagi ke mic-nya. Mudah-mudahan kalian sudah paham ya mengenai pembahasan hari ini. Kalau misalnya kalian masih ada yang bingung, kalian tinggal ulangi lagi di part di bagian mana yang kalian masih bingung ya. Oke, saya akan akhiri pembahasan hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan.